Shalom, jemaat GAP Daat dimanapun berada. Mari kita mulai ibadah online pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Kiranya Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkati kami. Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan bekerja di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Kau duduki setiap hati umat-Mu dimanapun berada. Kau duduki hatinya melalui Engkau sendiri Tuhan. Maka hati itu Tuhan akan siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan mereka tidak hanya menerima tetapi sungguh melakukan firman di dalam kehidupannya. Sehingga umat-Mu Tuhan Yesus hidup berkemenangan Tuhan. Mengalami sebuah pembalian di dalam kehidupannya. Yang baik terus bertambah baik, yang buruk Engkau singkirkan, yang jahat Engkau buang, dan akan mengalami sebuah terobosan secara ilahi di dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu pembalikan secara ilahi, pembalian keadaan secara ilahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan Tuhan itu tidak mudah. Duduk terus tidak mudah ya. Tapi orang-orang yang sungguh-sungguh mau menantikan Tuhan, mereka pasti diberikan sebuah kekuatan yang baru di dalam kehidupannya. Karena apa? Di dalam penantiannya dia tidak hanya menanti, tetapi mengarahkan hati sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau mengarahkan hati, maka penantian itu tidak akan sia-sia. Penantian itu menjadi penantian penuh sukacita, saudara. Penantian yang akan membawa pembalian keadaan secara ilahi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang menjadi pertanyaannya, ya. Bagaimana agar kita mengalami pembalian keadaan secara ilahi di dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama yaitu kita harus fokus kepada Tuhan. Menanti, kalau kita dalam penantian kalau fokus maka tidak akan sia-sia, ya. Fokus kepada Tuhan. Segenap hati, segenap pikiran, tubuh, jiwa, roh itu fokus kepada Tuhan, ya. Tanda-tanda orang fokus kepada Tuhan itu mempunyai sebuah kesukaan dalam kehidupannya, yaitu di dalam baitnya Tuhan. Dia akan senantiasa merenungkan kasih Tuhan, ya. Di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Kalau orang itu benar-benar fokus, dia akan senantiasa memposisikan dirinya untuk terus tinggal di dalam rumah Tuhan. Untuk senantiasa menyaksikan kemurahan Tuhan, ya. Dan di ayat yang kelima dikatakan, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, mengangkat aku di atas gunung batu. Orang yang senantiasa fokus pasti dia dapat menikmati kemurahan Tuhan. Di dalam waktu bahaya, dia menikmati kasih Tuhan. Dikatakan, aku dalam persembunyian di kemahnya, mengangkat aku ke atas gunung batu. Berarti kalau kita fokus kepada Tuhan, kita tidak memperhatikan kehidupan sekeliling kita, saudara, ya.
Meskipun sekeliling kita masih carut marut dalam arti keadaannya masih belum baik. Misalnya dari segi ekonomi, misalnya dari segi keluarga, dalam segi rumah tangga, pekerjaan, itu masih belum baik. Tapi orang yang fokus kepada Tuhan, dikatakan di dalam Yesaya menanti, orang yang mengandalkan Tuhan, hatinya, pikirannya, jiwanya, rohnya tertuju kepada Tuhan, maka dia bisa menikmati baitnya Tuhan. Dia bisa tinggal di rumah Tuhan, menyaksikan terus kemurahannya, menikmati terus baitnya. Ya, ada sebuah pujian gini. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan meskipun kondisi belum baik, ya. Dan tetap percaya bahwa perlindungannya itu utuh. Tidak akan dibiarkan, ya. Sampai meminta-minta roti, tidak akan dibiarkan sampai hidupnya itu enggak karuan. Tapi orang yang fokus dalam pemeliharaannya, dalam persembunyiannya di kemahnya Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-6 dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku. Orang yang fokus pasti dibela sama Tuhan, ya. Maka tegaklah kepalaku mengatasi musuh sekelilingku. Musuhku sekeliling apa? Yaitu sebuah keadaan yang tidak baik, ya. Yang dikatakan musuh itu bukan berarti punya musuh secara dalam arti itu manusia dengan manusia kalau bertemu saling gegeran, bukan seperti itu, saudara, ya. Meskipun ada, tapi orang percaya pasti bisa menguasai dirinya. Buah roh dalam kehidupannya itu pasti ada, seperti gitu. Jadi dikatakan yaitu keadaan sekeliling. Mungkin yaitu saya katakan tadi keadaan ekonomi, pekerjaan yang masih belum baik. Tapi ada sebuah pembelaan yang daripada Tuhan. Tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Orang yang fokus, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia tetap sukacita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, pasti orang itu tetap bersukacita. Karena apa? Dia bisa mengendalikan hatinya. Sehingga hati ini benar-benar diarahkan hanya kepada Tuhan. Hati ini benar-benar ditujukan kepada Tuhan. Kalau orang yang seperti ini, pasti dia itu bersih hatinya. Dikatakan di dalam Matius, ya, 5 ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Jadi orang benar pasti dibela sama Tuhan. Kita harus berbahagia. Orang yang suci hatinya itu pasti dapat melihat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya, Bu, bagaimana ya caranya bisa melihat Tuhan? Bagaimana bisa mendengarkan suara Tuhan? Saya mengatakan bahwa melihat Tuhan setiap hari, mendengarkan suara Tuhan setiap hari. Mengapa belum bisa? Ya coba dikoreksi hatinya. Coba kamu benar-benar fokus kepada Tuhan apa enggak? Apa kamu bisa menikmati hal-hal yang baik yang Tuhan berikan? Bisa mengucap syukur apa cuma mengeluh? Kalau kamu bisa mengucap syukur, ada hal-hal yang baik, pasti kamu itu menjadi orang yang berbahagia. Kamu bisa melihat Tuhan. Karena apa? Hatimu itu beres sama Tuhan. Ya. Jadi Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu orang yang beres hatinya. Tidak punya
takut, tidak punya kegentaran. Selalu mengucap syukur, mempunyai sebuah kepasrahan kepada Tuhan. Orang yang benar-benar memberikan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan, pasti dia akan fokus dan menikmati hal-hal yang baik daripada Tuhan. Saya percaya pembalian keadaan itu pasti terjadi di dalam kehidupannya. Karena apa? Hal yang sukar akan menjadi kemenangan karena fokus itu tadi. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yaitu yang kedua, supaya kita tetap penuh dengan minyak Roh Kudus, ya. Minyak Roh Kudus itu didapat dari mana? Yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Nya, menggauli, merenungkan setiap hari. Ya, direnungkan. Ibaratnya firman itu kalau sudah dibaca, kemudian diresapi di pikiran, disimpan dalam hati, dimunculkan lagi. Sehingga menjadi rema. Nah, itu akan menjadi sebuah hubungan yang manis dan itu akan menjadi sebuah karakter di dalam kehidupan kita. Menjadi sebuah gaya hidup. Contoh di dalam Matius 25 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Dikatakan begini, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Jadi ini ada dua kubu, satu gadis bodoh, satu gadis bijaksana. Gadis yang bodoh, dia hanya membawa pelita saja. Dia hanya percaya bahwa pelitaku ini cukup. Tapi gadis yang bijaksana, dia membawa pelita dan juga membawa buli-buli. Buli-buli yang berisi minyak. Sebuah persediaan. Orang yang mempunyai sebuah persediaan di dalam kehidupannya, membangun sebuah keintiman bersama dengan Tuhan, maka kita akan terus mengisi minyak di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita tidak sembrono. Kita menjauhkan hal-hal yang dunia itu tadi, ya. Kita tidak berjalan kepada hal-hal yang ikut dengan keberadaan dunia, tapi kita ikut dengan jalan-jalan Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini adalah sebuah gaya hidup. Kita harus benar-benar mengambil sebuah keputusan. Saya mau seperti dunia atau saya mau serupa dengan Tuhan. Ya. Sebetulnya Tuhan menghendaki kita itu untuk menjadi serupa dengan Dia. Untuk kita benar-benar memberikan sesuatu yang baik. Kita benar-benar bisa mengandalkan Dia. Kita bisa benar-benar untuk bercengkerama dengan Tuhan. Kalau kita itu mau yang seperti itu, supaya kita mempunyai pembaruan budi. Jangan sampai kita serupa dengan dunia. Karena Tuhan mau hal-hal itu yang baik, yaitu kita harus merubah mindset kita. Jangan sampai kita itu mengalami sebuah kesedihan dan terus dibawa, tapi terus langsung cabut dan dibuang. Kita percaya ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Sebab Tuhan juga mengatakan di dalam firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di dalam membangun sebuah keintiman itu adalah sebuah gaya hidup. Dan biarlah menjadi sebuah karakter di dalam kehidupan kita. Gadis yang bijaksana tadi membawa pelita dan juga buli-buli berisi minyak. Minyak itu adalah urapan, saudara ya. Urapan Roh Kudus. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita mempunyai sebuah hubungan yang sejati dengan Tuhan. Kalau kita itu membawa hidup kita
ada terus minyak dalam kehidupan kita, saya percaya hubungan yang semakin manis akan terus terjadi. Dan kenapa ya gadis yang bodoh tidak bisa menikmati kedatangan Tuhan? Pada kalau saudara baca dalam Matius 25 tadi, pada waktu Tuhan datang, gadis yang bijaksana langsung bisa menyambut. Ya, ada sukacita. Sedangkan gadis yang bodoh, dia susah. Karena apa? Dia tidak punya persiapan minyak. Dia tidak punya hubungan yang baik. Di mana waktu dia minta kepada gadis bijaksana, pinjam sedikit, nanti kalau aku sudah beli tak ganti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah hubungan keintiman itu tidak bisa diminta. Gaya hidup untuk terus berhubungan dengan Tuhan tidak bisa dipinjam. Itu adalah hubungan pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu saya mengajak saudara-saudara jemaat GAP Daat untuk mempunyai intimasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Melalui sebuah keintiman itu tadi, maka engkau akan dapat terus minyak urapan Roh Kudus yang baru, yang terus membuat engkau berlimpah. Roh Kudus itu terus membual di dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi orang yang diberkati. Saya percaya sesuatu yang ajaib pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya saudaraku ya, bagaimana supaya kita bisa mengalami pembalian ilahi, pembalian keadaan secara ilahi dalam kehidupan kita. Yang pertama tadi kita harus fokus, dan yang kedua kita harus penuh minyak urapan Roh Kudus melalui firman-Nya ya. Dan yang ketiga yaitu apa? Supaya kita itu mau juga berbagi. Dalam arti mau menabur benih ya. Orang yang menabur itu pasti orang-orang yang memahami sekitar ya. Menabur itu bukan sebetulnya menabur kebaikan, menabur benih kebaikan itu bukan untuk orang lain saudara, tetapi untuk diri sendiri. Pada akhirnya nanti untuk diri sendiri. Karena segala sesuatu itu memuliakan nama Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Meskipun kondisimu masih belum baik, ya, janganlah engkau pelit, tapi tetaplah menabur untuk pekerjaan Tuhan. Di mana engkau menabur dengan mencucurkan air mata, pasti menuai dengan sorak-sorai. Ayat yang ke-6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi tidak hanya bijinya saja, tapi seluruh panenannya, tanamannya itu dibawa pulang. Karena apa? Dia menabur dengan penuh kasih. Meskipun dalam kondisi belum berkecukupan, dia mau menabur. Saudara ingat janda yang miskin dan orang Farisi yang kaya. Orang Farisi yang kaya, dia menabur. Dia memberikan sebuah persembahan. Tuhan Yesus katakan, hal itu biasa. Tapi janda yang miskin, dia tidak punya. Dia hanya punya itu, sen itu saja. Dia masukkan dalam kotak persembahan. Tuhan Yesus ngomong, ini adalah taburan yang terbaik. Saya mengajak saudara, mari menabur dengan taburan yang terbaik. Maka saudara akan menuai dengan berlipat ganda. Dan yang selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengalami pembalian keadaan secara ilahi? Yang keempat adalah bergerak dalam kasih. Di dalam Yesaya 54 ayat 2 dan 3 dikatakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa
dan akan mendiami kota-kota sunyi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Di sini kalau kita itu bergerak dalam kasih, kita tidak boleh dalam arti itu menyendiri bahwa ini kita. Bukan. Tapi yang dimaksud lapangkanlah tempat kemahmu. Jadi kemah kita harus kita bentangkan, kita mau berdoa bagi bangsa-bangsa. Kita mau berdoa bagi Indonesia. Kita mau berdoa bagi kota kita. Kita mau berdoa bagi saudara kita. Kita mau berdoa bagi keluarga kita. Itulah kegerakan dalam kasih. Saya percaya di mana kita melapangkan kemah, membentangkan tenda, tempat kediaman itu tidak dihemat, tapi terus kita berdoa. Saya percaya ada penunggang balikan keadaan. Secara ilahi itu terjadi. Akan terjadi pertobatan, akan terjadi keselamatan. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk terus bergerak dalam kasih. Ya. Jadi bagaimana supaya kita mengalami pembalikan keadaan secara ilahi? Yang pertama, tetaplah fokus. Dan yang kedua, supaya kita memiliki minyak penuh akan Roh Kudus. Dan kita juga, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk tetap menabur benih. Dan kita juga harus bergerak dalam kasih. Saya percaya hal-hal yang kita kerjakan itu pasti ada pembalikan keadaan. Karena kita melakukan bukan kehendak kita, tetapi kita bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Engkau sungguh Bapa yang baik bagi kami. Dan firman-Mu itu akan bekerja sangat dalam, bekerja dahsyat di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan memahami, kami menjadi pelaku-pelaku firman di dalamnya. Melalui kami menjadi pelaku firman. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang tertanam itu mengubahkan hidup kami. Membawa kami lebih fokus dan mencintai Engkau. Melalui mencintai Engkau, maka akan turun minyak urapan Roh Kudus atas setiap kami. Dan melalui urapan Roh Kudus itu, maka kita juga bisa berbagi kasih, yaitu menabur. Dan melalui berbagi kasih menabur, kita juga bisa bergerak dengan kasih, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi keluarga, berdoa bagi rumah tangga, berdoa bagi orang-orang yang belum percaya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami percaya pembalikan keadaan secara ilahi pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kami. Kami akan diubahkan, sakit menjadi sembuh, miskin menjadi kaya, gagal menjadi berhasil. Itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Semua menjadi lancar, tidak ada yang tertutup, semua dibuka oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena firman-Mu mengatakan kalau Engkau sudah membuka, tidak ada satupun yang akan menutupnya. Pasti Kau berikan, karena itu menjadi hak kami, menjadi bagian kami, dan Kau berikan hak juga untuk menikmati. Terpujilah nama-Mu dari kekal dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah blessing-Mu juga terjadi di tempat ini. Kasih-Mu Tuhan merangkul keluarga Gembala Sidang dan juga seluruh keluarganya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya semua yang ajaib terjadi. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.